Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 yang tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita adalah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dalam khotbah kita pada saat ini diawali dengan ketika Rasul Petrus menceritakan bahwa berita yang mereka sampaikan adalah bukan seperti dongeng. Kalau kita melihat bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama bahwa cerita itu adalah kejadian pada zaman dulu, atau perkataan yang tidak benar, atau yang dikatakan bahwa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Maka dongeng ini adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar, walaupun dia memiliki sebuah aluran cerita. Maka bisa dikatakan seperti zaman ini bahwa ini adalah hoax atau berita bohong. Nah, namun pada zaman ini justru berita bohong ini banyak diminati oleh manusia, banyak dicari-cari oleh manusia pada zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Dalam 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Terkadang orang lebih suka mendengar dongeng daripada kebenaran. Saudara-saudara, tentang hal itu Rasul Petrus mengatakan bahwa pembacaan atau hal itu adalah menjadi perusak. Mereka membuat cerita dongeng yang turut memberi isu pada pemberitaan Rasul Petrus tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja. Cerita dongeng tersebut datangnya dari golongan gnostik yang hanya merupakan cerita khayalan belaka. Petrus mengatakan dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Kesaksian Rasul Petrus mengatasi cerita khayalan belaka tersebut diperkuat oleh informasi atau data otentik sebagai bukti terhadap peristiwa di mana Rasul Petrus ikut menjadi saksi. Petrus adalah saksi sejarah yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menerima tanda kemuliaan dan kehormatan dari Allah Bapa di atas gunung. Ketika itu memang Petrus diundang oleh Yesus ikut naik ke atas gunung itu. Bersama dengan Yesus, Rasul Petrus juga mendengar suara yang datangnya dari surga
yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak saudara-saudara, kesaksian Rasul Petrus di dalam suratnya ini tidak dapat diragukan lagi, karena peristiwa ini benar-benar disaksikan oleh mata, juga tempat di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di atas gunung yang kudus. Gunung adalah sebuah atau merupakan sarana tempat penyataan Allah. Saksi mata dan tempat terhadap peristiwa datangnya kembali Kristus sebagai Raja tidaklah mungkin dirusak oleh cerita dongeng atau hayalan yang mau merusak berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus tersebut. Pandangan ini bagi para rasul adalah penggenapan dari perjanjian lama yang sangat menarik. Karenanya, sebagai orang yang percaya harus memperhatikan akan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus itu digambarkan seperti pelita yang bercahaya di dalam gelap. Gelap melukiskan keadaan dunia bila tanpa terang yang sesungguhnya. Pelita dikenal sebagai firman Allah, dan fajar yaitu hari kedatangan Kristus atau disebut bintang timur. Fosforos yaitu bintang yang membawa fajar. Dalam kebudayaan Yunani dan Romawi kuno menunjuk bintang kejora menjadi lambang bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Petrus meyakinkan bahwa para nabi tak pernah menyebarkan hoax, tak pernah menyebarkan berita bohong. Bagaimana mungkin mereka bisa menubuatkan kebenaran? Inilah yang dikatakan Petrus, bahwa mereka memberitakan nubuat oleh dorongan Roh Kudus dan berbicara atas nama Allah. Itu dalam ayat 21. Dalam bimbingan Roh Allah, Nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan peristiwa kehidupan Yesus. Lalu Petrus dan para murid menyaksikan semua peristiwa itu digenapi. Tak ada cara lain untuk mengatasi kesesatan, mengatasi kebohongan, mengatasi cerita dongeng adalah selain kembali kepada firman Allah. Dengan tekun mempelajari dan memperhatikan firman Allah, kita tak gampang termakan oleh hoax yang menyesatkan. Firman Allah tertulis yaitu Alkitab bukan hanya karangan dari zaman dulu, melainkan kisah para saksi mata tentang kebesaran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga pada saat ini bahwa seringkali terjadi bahwa berita-berita hoax terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tanpa disadari juga gereja bukan lagi, kalau kita perhatikan, tidak lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tetapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Dan banyak juga di gereja saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh dan sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi yang disampaikan yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang yang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras dari firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani kita, mengingatkan kita akan akibat dosa. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibu bapak saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, bahwa Yesus adalah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Raja yang mulia. Dan berita yang disampaikan oleh Petrus adalah berita yang benar-benar terjadi. Dan itu adalah semuanya berdasarkan firman Allah. Oleh karena itu, bahwa kita harus menghindari hanya enak di telinga,
Tetapi kita harus belajar terus kebenaran Allah sehingga kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita akan mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang maha mulia, dan itu adalah tidak dongeng, bahwa itu adalah benar-benar terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena itu, bahwa firman Allah harus dihidupi dalam setiap hidup ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.